Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Isra. Kali ini kita mau membahas sambungan materi kita sebelumnya, yaitu terkait tentang noun dan noun phrase. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penggunaan determiners yang terkait dalam pola atau formula noun ya. Seperti yang Anda ketahui sebelumnya, ada Arabic numbering dan Roman numbering untuk jenis simbol yang digunakan. Dan jenis numbersnya sendiri ada cardinal numbers dan ordinal numbers. Ini untuk menunjukkan jumlah untuk cardinal numbers ya. Sementara ordinal numbers digunakan untuk menunjukkan urutan. Nah, mari kita lanjutkan kembali. Nah, jadi numbers ini sebenarnya tidak hanya kita terkait dengan jumlah normal ya, artinya 1, 2, 3, bisa saja nanti dalam bentuk pecahan baik itu desimal maupun fraction yang biasa ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggris pecahan ini adalah fraction. Kebetulan Bapak belum sempat merubahnya di sini ya. Contohnya adalah untuk desimal misalnya seperti ini, 3, kalau di bahasa Indonesia kan kita pakai koma ya. Cuma kalau untuk bahasa Inggris kita gunakan titik. Di sini ada 3,6667. Jadi bacanya 3.667. Jadi Anda tidak akan menggunakan angka sesudah komanya ini. Maksud saya pembacaannya itu dengan pola misalnya ini kebetulan 667 bacanya 667. Enggak seperti itu bicaranya ya. Jadi untuk membaca angka setelah koma cukup baca satu-satu saja. Oke, jadi 667. Sementara untuk misalnya 0,5 itu 0 atau 0.5, karena 0 bisa dibaca juga dengan O. Ini bacanya bukan oh ya, ini bacanya O. Sementara terkadang dalam beberapa kasus reading ada juga yang dituliskan dengan titik 5. Ini bukan salah tulis ya, tapi bacanya 0.5. Ini ada beberapa reading yang terkait dengan statistik atau data-data penelitian, terutama sekali yang paling sering digunakan dalam soal SBMPTN ya, atau TBK. Kemudian kita ada pecahan. Pecahan ini ada beberapa bentuk. Yang pertama ada a quarter. Itu untuk seperempat. Setengahnya dibaca half. Sementara 3/4-nya disebut dengan 3/4. Untuk kasus sepertiga, seperlima, dan seterusnya, maka ada aturan tertentu yang akan kita gunakan. Nah, yang uniknya, mungkin Anda sudah belajar di matematika ya, angka yang paling atas ini, seperti 3 di dalam 3/4 atau 1 di dalam 1/3 ini disebut dengan pembilang. Sementara yang di bawahnya ini disebut dengan penyebut. Nah, kalau di bahasa Inggris, cara membacanya, yang pembilang dibaca dengan menggunakan cardinal numbers, sementara penyebutnya dibaca dengan ordinal numbers. Jadi 1/3 dibaca a third atau 1/3. Nah, nanti kalau ada ujian listening misalnya, nanti Anda harus memperhatikan dengan sesama ketika pembicaranya menyambung dua buah angka, yang pertama cardinal kemudian diikuti dengan ordinal, itu berarti dia membicarakan tentang pecahan. Contoh yang lain misalnya 2/3 itu dibaca dengan 2/3. Baik, kita sambung berikutnya. Selain menggunakan artikel, selain menggunakan numbers, kita juga menggunakan quantifiers. Ada beberapa quantifiers. Sebenarnya 1, 2, dan sebagainya itu sebenarnya jatuh quantifiers, cuma sedikit kita pisahkan agar lebih fokus saja. Yang pertama adalah kita perhatikan ada expression of quantity di tabel ini, kemudian digunakan pada countable noun dengan digunakan pada uncountable noun. Nah, di sini ada tanda silang ya. Anda bisa nebak sendiri ini. Kenapa kok pakai tanda silang? Nah, karena tidak bisa digunakan. Contoh, one, every, dan each. Ini tunggal ya. Ini beda. Ini tunggal semua nih. Ini penggunaan one, every, dan each ini dianggap tunggal semua dan cara menggunakan yang berbeda. Ada one apple, satu buah apel. Every apple, setiap apel. Each apple, tiap-tiap apel atau masing-masing apel. Lebih dari satu, kita ada two apples. Both apples. A couple of apples. 3 dan sebagainya. Itu 3 apples dan sebagainya juga. Ada a few apples. Ada several apples, ada many apples,
ada a number of apples. Nah, ada juga yang justru uncountable noun yang malah nggak bisa menggunakan. Contohnya a little, much, dan a great deal of. Yang bisa misalnya a little rice, much rice, a great deal of rice. Kemudian kita ada yang berikutnya penggunaan not any atau no. Not any, no apples, bisa digunakan keduanya. Khusus untuk yang di bawah ini bisa digunakan. Some, ini yang seperti kita dapati di awal tadi. Some fresh air, bisa digunakan baik itu untuk countable noun, apples, ataupun uncountable noun seperti rice. A lot of apples, a lot of rice, lots of apples, lots of rice, plenty of apples, dan plenty of rice. Kemudian ada most apples dan most rice, and all apples and all rice. Jadi ini cara menggunakannya. Anda bisa memperhatikan sendiri di layar monitor Anda. Inilah tabel menggunakan expression of quantity. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut ke noun phrase. Nah, noun phrase, frasa kata benda. Apa sebenarnya phrase itu? Phrase itu menunjukkan ini sebenarnya berlaku untuk hampir di semua part of speech ya, karena ada nanti selain noun phrase ada verb phrase, ada adjective phrase, ada adverb. Adverb itu sebenarnya kebanyakan phrase ya, kebanyakan phrase. Tapi kita mau bahas noun phrase dulu nih. Apa sih sebenarnya noun phrase itu? Jadi noun phrase itu frasa kata benda kelompok kata ya. Asal dia lebih dari satu, maka dia dianggap phrase. Cuma bukan membentuk kalimat, hanya saja menjelaskan kebendaan. Kalau dalam kasus noun phrase ya. Contoh, ini yang bentuk dasar. Jadi waktu kita belajar tentang countable noun, tadi kita udah melihat pola determiners sama noun. Sebenarnya kalau yang bendanya sendiri, ya car saja, book saja, itu kata benda tuh. Udah jatuhnya kata benda. Kalau sudah ada angka yang mengiringinya, kan berarti kan sudah lebih dari satu kata ya, karena dia sepaket jadinya sekarang, itu maka jatuhnya dalam frasa. Pemilihannya Anda gunakan a, an, the, some, your, his, termasuk penggunaan adjective, possessive adjective istilahnya dalam bahasa Inggris ya, kata ganti kepemilikan, possessive adjective, karena posesif itu kata ganti posesif itu kepemilikan itu ada dua. Yang pertama possessive adjective yang biasanya kita kombinasikan dengan kata benda, dan yang satu lagi possessive pronoun yang tidak menggunakan kata benda atau tidak diiringi dengan kata bendanya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya. Kita lihat di contoh dulu di sini. I have an envelope. Ya, ini udah frasa. Ini subjek, I, predikatnya have, an envelope ini objek. Jadi bukan envelope-nya objeknya, tapi an envelope. Dia satu paket sekarang. Dalam konteks frasa kata benda. Contoh yang lain, 5 coconuts, the king, some students. Nah, ini bentuk frasa kata benda atau noun phrase pertama. Yang kedua, mau saya bahas adalah penggunaan determiners noun dan noun. Noun di awal ini fungsinya menjelaskan dari noun yang sesudahnya. Jadi kalau kita kasih coret-coret dikit ya. Nah, jadi fungsi noun yang di sini, ini menjelaskan kata benda sesudahnya. Jadi istilahnya menjelaskan atau disingkat M, dijelaskan disingkat dengan D. Jika di bahasa Indonesia biasanya polanya ya, kalau kita tulis di sini di bahasa Indonesia ya, ini polanya D M ya. Mari kita lihat contohnya adalah bus, TV, arm, potato, dan sebagainya. Kita contohkan a bus station. A bus station. Ya, kita ganti dulu pointernya. Ya, a bus station.
Bus station berarti bus menjelaskan fungsi dari stationnya. Karena kita ada a TV station, a train station, ya. Kemudian kita ada a TV screen, ada a computer screen. Jadi kata benda di awal menjelaskan fungsi dari benda sesudahnya. Kalau dalam kasus ini layar ya, monitor. Kemudian ada an armchair, sebuah kursi lengan. Sebenarnya bukan diterjemahkan kursi lengan ya, tapi kursi yang pakai lengan. Ada tempat taruh lengannya, itu armchair dalam bahasa Inggris. Nah, ini arm sendiri kata benda, chair-nya sendiri kata benda. Tapi kata benda yang di awal dari frasa, masing-masing frasa ini cuma untuk menjelaskan dari benda utamanya. Nah, ini pola yang kedua. Kita bersihkan dulu ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ada pola yang paling utama sekali, yaitu determiners ditambah dengan adjectives ditambah dengan noun. Maaf, saya tertinggal S-nya satu di sini karena dia banyak nanti ya. Nah, ini bentuk dasar sekali, penting sekali Anda pelajari karena nanti untuk penggunaan because dan because of ya. Nah, adjective seperti good, bad, long, short, beautiful dan sebagainya mungkin sudah Anda pelajari di kelas 10. Nah, di sini kasusnya adalah contohnya a good university, a beautiful places, long bamboos ya. Nah, kita lihat tabelnya. Jadi ada aturan penggunaan atau order of adjectives ya. Nanti saya jelaskan lagi. Untuk sementara scan dulu video kita yang nomor 2 ini terkait dengan noun phrase. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.